Sekarang siapkan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada beberapa catatan penting karena ini hal baru, ya. Teks eksplanasi. Mana ini? Apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Ini bisa dicatat. Teks eksplanasi ilmiah itu bicara tentang dari kata explain, artinya menjelaskan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan duduknya yang baik, duduk yang tepat, proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik alam maupun sosial, secara ilmiah berdasarkan prinsip sebab akibat. Itu bicara tentang teks eksplanasi. Jadi teks yang dibuat secara ilmiah menjelaskan sebuah proses tentang suatu peristiwa atau fenomena baik alam maupun sosial masyarakat. Jadi ini kayak teks resmi, ya. Kemudian teks eksplanasi sendiri memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Jadi kita sudah belajar sebenarnya ada teks narasi, kita sudah belajar dengan teks fiksi, non-fiksi. Nah, sekarang kalau bicara teks eksplanasi itu ada beberapa ciri-ciri, ya. Ada 4 setidaknya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Yang merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, memuat deretan penjelasan atau eksplanasi yang merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, terkadang terdapat interpretasi. Interpretasi itu artinya penafsiran yang berisi pandangan atau kesimpulan si penulis. Dan yang terakhir, yang keempat, informasi yang disampaikan itu terdapat dalam teks bersifat faktual atau nyata, bukan karangan.
Sudah? Nah, Oke, baik. Jadi sekali lagi coba, apa itu teks eksplanasi? adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa baik alam maupun sosial secara ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip sebab strip akibat. Oke, berarti teks eksplanasi ini resmi atau tidak resmi? Bahasanya harus baku atau tidak? Hah? Bahasa baku, betul ya, karena ini ilmiah begitu. Nah, berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi ada apa saja yang bisa disebutkan di sini? Berisi pertanyaan umum yang merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Ya. Terus? Deretan penjelasan eksplanasi yang merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Berikutnya? Terdapat interpretasi penafsiran yang berisi pandangan atau simpulan penulis. Terakhir? Hubungan yang terdapat dalam teks bersifat faktual berdasarkan fakta. Oke, berdasarkan fakta itu artinya apa? Apa? Tidak khayalan. Ya, tidak khayalan atau cerita nyata ya. Jadi nggak boleh khayalan. Teks eksplanasi ini teks yang dilihat berdasarkan apa yang kelihatan di kenyataan. Nah, berikutnya, berdasarkan tadi ciri-ciri itu, teks eksplanasi dibagi dalam 3 bagian ya, atau 3 urutan. Urutan struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ini menggambarkan tentang semua kondisi yang umum berdasarkan kondisi, misalnya kita bicara tentang jalan raya, yang menjelaskan tentang jalan raya di mana, jalan Sudirman seperti apa. Nah, kemudian baru masuk ke pernyataan khususnya, yaitu deretan penjelas. Ini adalah intinya. Dan terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu artinya adalah simpulan. Ini urut-urutan dari teks eksplanasi. Jadi selalu seperti itu. Paragraf 1 mungkin pernyataan umum, paragraf 2, 3, 4 mungkin bicara tentang penjelasannya seperti apa. Kemudian paragraf terakhir bicara tentang interpretasinya atau simpulannya. Ini jangan ngantuk. Sudah? Sudah atau belum? Oke, ya, jadi sekali lagi urutan teks eksplanasi ada 3, apa saja itu? Pertanyaan umum. Pertanyaan, bukan pertanyaan. Pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Deretan penjelasan atau inti. Ya, betul. Berikutnya? Interpretasi. Simpulan. Oke, simpulan. Nah, teks eksplanasi memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi yang satu dengan teks eksplanasi yang lain. Nah, beberapa kaidah itu adalah apa saja? Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 4 setidaknya yang bisa disebutkan.
Yang pertama adalah tadi sudah saya bicara, bersifat ilmiah atau resmi, ya, dan informatif. Jadi nggak boleh ngarang-mengarang, ini harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Ini bukan teks persuasif, ya. Jadi bukan untuk memengaruhi, tetapi ini memberitahu, memberi informasi, ya. Esra fokus sama kerjaannya, jangan ngintip-ngintip. Nomor 4, ya, yang terakhir adalah harus ditulis untuk membuat justifikasi. Justifikasi itu artinya apa ya? Pembenaran terhadap fakta bahwa sesuatu yang dipaparkan, bukan pembenaran, tapi tepatnya pembuktian, ya, yang dipaparkan tersebut memang benar adanya. Ya, perhatikan kata-kata kuncinya, ilmiah, ya. Kemudian dia bersifat ilmu pengetahuan, informatif, kemudian memberikan justifikasi atau pembuktian, pembenaran. Sudah selesai? Sudah atau belum? Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya. Fenomena sama dengan apa di situ? Fenomena sama dengan apa? Mose, fenomena sama dengan apa? Bersifat. Fenomena kok bersifat? Bukan bersifat. Fenomena tadi apa? Di dalam penjelasan kita hari ini, fenomena berarti maksudnya apa? Teks eksplanasi itu menjelaskan sebuah fenomena. Nah, fenomena itu apa? Peristiwa. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa pertanyaan, kemudian dijawab dengan cepat. Oke, nomor 1. Coba dibaca. Yuk, dibaca. Yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa tersebut teks eksplanasi. Betul, teks eksplanasi. Ingat-ingat cara mengucapinya eksplanasi. Oke, nomor 2. Urutan struktur teks eksplanasi secara tepat adalah Ada 3. pernyataan umum,
deretan penjelasan Mm-mm. dan interpretasi. Oke, interpretasi. Oke. Baca bacaan berikut ini. Memanfaatkan listrik statis dalam kehidupan contohnya adalah pada gambar ada elektrokardiografi, yaitu alat yang digunakan untuk merekam dekat dan mengujian dengan mesin fotokopi di dunia yang hidup. Listrik statis dimanfaatkan untuk menyaring partikel-partikel gas yang tidak diinginkan sebelum dibuang melalui terowongan asap. Alat tersebut dinamakan filter elektrostatik. Di rumah-rumah filter elektrostatik digunakan untuk menyaring debu agar tidak mengganggu pernapasan penghuninya. Berdasarkan struktur teks eksplanasi paragraf tersebut terdapat pada bagian Ya. Teks eksplanasi di atas itu termasuk bagian apa? Pernyataan umum, deretan penjelas, atau interpretasi? Apa? Ini termasuk umum, sudah menjelaskan, atau sudah termasuk interpretasi, sudah simpulan? Yang mana? umum. Pernyataan umum? Perhatikan baik-baik. Apakah itu pernyataan umum? Deretan penjelasan. Ya, itu sudah masuk deretan penjelas karena dia sudah menjelaskan tentang listrik statis dengan contohnya, kemudian di dunia industri seperti ini dimanfaatkan untuk apa saja, gitu. Jadi ini masuk deretan penjelas, ya. Perhatikan dengan baik. Kalau namanya deretan penjelas, dia sudah lebih khusus menjelaskan. Berikutnya nomor 4. Ide pokok pada teks di atas adalah Ide pokoknya di mana? Ide pokoknya apa? Tentang apa ini? tentang pemanfaatan listrik statis. Ya, tentang pemanfaatan listrik statis dalam Kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Tentang pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, dibaca. Berikutnya, nomor 4. Nomor 5. Filter elektrostatik digunakan untuk menyaring debu di rumah-rumah agar tidak mengganggu pernapasan penghuninya. Ya. Kalimat tanda yang tepat berdasarkan kalimat jawaban tersebut adalah. Ya. Coba bikin kalimat tanyanya yang cocok apa? Apa nama alat yang menyaring debu di rumah? Boleh, ya, bisa. Oke. Berikutnya, nomor 7. Pemanfaatan listrik statis di bidang kedokteran adalah Itu tadi berdasarkan bacaan. untuk menyaring debu.
Oh, bukan di bidang kedokteran kok. Apa itu namanya? Alat apa? Namanya apa ini? Elektrokardiografi. Ya, elektrokardiografi. Gunanya untuk apa itu elektrokardiografi? Untuk merekam apa tadi? jantung manusia. Ya, merekam detak jantung manusia. Oke, nomor berikutnya 8. Eksplanasi dalam teks eksplanasi teks eksplanasi adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu yang bersifat. Ya, tadi bersifat apa? Harus bersifat apa? Ilmiah. Bersifat ilmiah, betul ya. Ilmiah itu artinya ilmu. Ilmiah artinya apa? Ilmu apa? Ilmu. Sesuai dengan ilmu apa maksudnya? Ilmu pengetahuan. Ya, itu artinya ilmiah. Harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu namanya ilmiah. Oke, berikutnya. Berikutnya saya agak percepat. Saya akan masuk ke bagian yang oke. Nomor 14. Ayo, nomor 14. Informasi singkat tentang apa yang dibicarakan dalam suatu teks eksplanasi diletakkan pada bagian. Ya, di mana? Bagian mana? Tadi saya sudah ngomong ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada terakhir adalah simpulan atau interpretasi. Jadi di deretan mana? Informasi umumnya atau informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Pernyataan apa? Pada bagian apa? Tadi kan ada 3 bagian. Jadi berarti di mana? Wong namanya yang singkat berarti di mana? Interpretasi. Oh, bukan. Interpretasi itu menyimpulkan, penutup itu. Yang singkat, yang awal, di mana? Pernyataan umum. Pernyataan umum itu informasi singkat tentang apa yang dibicarakan dalam satu teks eksplanasi diletakkan di pernyataan umum. Berikutnya 15. Teks eksplanasi saran atau pendapat penulis dituliskan pada bagian. Apa tadi? Yang terakhir, bagian apa namanya? Interpretasi. Ya, interpretasi atau apa nama lainnya? Simpulan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? 2 pertanyaan ini ditulis dulu nomor 14 dan nomor 15. Sudah?
Sudah. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nomor 1. Tuliskan 4 ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri teks eksplanasi. Apa saja? Kamu sebutkan. Pernyataan umum. Ciri. Bukan bagian. Berisi pernyataan umum yang merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Nah, jangan panjang-panjang. Berisi pernyataan umum. Itu penting. Yang kedua, apa lagi? Memuat deretan penjelasan. Ya, betul. Berikutnya. Terdapat interpretasi. Terdapat interpretasi. Terakhir, harus bersifat apa? Informasinya. Harus bersifat faktual. Ya, oke. Berikutnya. Bagaimana urutan dari teks eksplanasi? Ada 3 urutan. 1. Pernyataan umum. Terus. Deretan penjelasan. Oke, berikutnya. Interpretasi. Oke, berikutnya nomor 3. Coba kamu bisa sebutin contoh-contoh kejadian atau fenomena yang bisa dijelaskan dalam teks eksplanasi. Menurut kamu apa? Kejadian yang nyata yang bisa dijelaskan dengan teks eksplanasi. Apa saja? Di sekitar kamu. Banyak kejadian di dunia ini. Apa saja ya? Yang nyata bisa kelihatan atau bisa terjadi di mana saja. Apa saja ya? Berdasarkan penjelasan ini. Ayo, apa? Apa? Banyak. Apa yang bisa kamu lihat dengan situasi masyarakat zaman sekarang? Ada apa saja? Misalnya tentang apa sekarang? Sekarang ada fenomena atau kejadian apa? Penyakit. Apa? Penyakit virus corona. Penyakit virus corona. Apalagi? Yang nyata, bukan yang bohongan. Yang benar-benar ada kejadian di dunia ini. Apa? Atau yang kamu bisa lihat, misalnya di depan mata kamu ada orang tabrakan, berarti apa namanya? Kecelakaan. Ada kecelakaan lalu lintas. Apalagi misalnya? Ada apa lagi? Kalau gunung meletus, ada banjir, ada apa, itu namanya peristiwa apa? Peristiwa Bencana apa? bencana alam. Bencana alam. Apalagi? Pemilihan presiden itu berarti namanya apa? Banyak peristiwa di dunia ini, semua yang nyata-nyata, yang betul-betul kejadian, bukan bohongan, itu peristiwa. Ya. Apalagi pemilihan presiden itu namanya apa? Pemilu. Pemilihan presiden. Ya. Harus lebih banyak melihat situasi ya, dan dengar situasi dari siapapun. Nomor 4. Tuliskan beberapa kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Tadi ada 4 kaidah kebahasaan. Apa saja? Bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah. Apa lagi? Membahas suatu
fenomena yang bersifat keilmuan ya. ilmu pengetahuan. Oke, terus apa lagi? Bersifat informatif. Informatif. Terus apa lagi? Sulit untuk membuat justifikasi. Ya, justifikasi artinya apa? Pembuktian. Ya, pembuktian. Terhadap apa? Terhadap fakta. Ya, terhadap fakta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, berikutnya ditulis satu hal yang penting adalah tentang bagaimana cara menemukan informasi. Jadi di dalam teks eksplanasi, bagaimana cara menemukan informasi pentingnya. Informasi penting dari teks eksplanasi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pahamilah judul dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, bacalah seluruh isi teks dengan baik, ya, dengan teliti tentunya. Kemudian yang ketiga, carilah kata kunci yang menjadi ide pokok teks tersebut. Dan yang terakhir, bukan terakhir, yang keempat adalah carilah makna atau arti kata yang tidak kamu ketahui di dalam kamus. Yang kelima, kamu harus mencatatnya, catatlah dan pokok-pokok informasi yang penting dalam bentuk beberapa pertanyaan. Sudah atau belum? Oke, sekali lagi cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ada 5 hal. Yang pertama apa saja? Pahami judul teks. Terus kedua, baca seluruh isi teks. Oke, berikutnya. Bilang kata kunci yang menjadi pokok. Terus? Carilah makna kata di dalam kamus. Oke, terakhir. Catatlah pokok-pokok informasi dengan mengajukan pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, bagaimana, Ya. kapan. Oke, betul. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita siapkan halaman kosong. Tidak ada. Oke, halaman kosongnya disiapkan.
8 nomor ya. Oh, ada 10 nomor. Ada 10 nomor. Yuk, langsung dikerjakan. Setelah dikerjakan boleh istirahat. Kemudian kasih langsung untuk difoto dua-duanya. Tadi yang PPKN sama bahasa Indonesia. Oke. Teks yang dibuat untuk menjalankan proses menjadi satu teks. Urutan struktur teks eksklamasi secara cepat tarikan.